Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video saya kali ini, yaitu tentang tugas modul 1.2.A.8 koneksi antar materi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hermanus Lagan Bolot, SPD, SDGR, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Flores Timur, dengan fasilitator saya Muhammad Isa Fifta Usi, SPD GR, dan Donatus Muda, SPD, sebagai pengajar praktik. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan 4. Penerapan. Refleksi yang pertama dimulai dari peristiwa. Momen paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu 1. Mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai acuan pendidik, dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana seorang guru bertindak sebagai emong yang bertugas menuntun murid, serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dari peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro beserta dengan penerapannya di kelas maupun di sekolah. Kemudian selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang paling menantang bagi saya adalah melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas yang menggunakan desain Canva, sehingga ada kala tagihan tugas terlambat untuk diupload. Yang ketiga, saya belum begitu paham tagihan tugas setiap modul sehingga cenderung kebingungan. Selanjutnya, untuk kaitan modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 dijelaskan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai berpihak pada murid dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelasnya. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasakan bagaikan seorang yang berada di tengah padang pasir yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu yang sangat berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalamannya. Saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi sehingga termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Refleksi ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan,
dan guru sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, saya selalu mengedepankan ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan nilai KKM yang harus juga mencapai target. Yang ketiga, saya tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan. Yang keempat, saya jarang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, sekarang saya berpikir saya harus mampu, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, menjadi coach pada guru lain. 4. Mendorong kolaborasi. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Dalam penerapan ilmu yang saya peroleh dari mempelajari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, antara lain yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya agar mereka bisa mencapai cita-citanya. Yang berikut lebih inovatif, yaitu saya harus bisa menciptakan hal-hal baru, baik itu metode maupun media pembelajaran, serta tidak berhenti untuk berkarya. Penerapan yang ketiga, reflektif, yaitu selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelemahan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Yang keempat, mandiri, di mana saya berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Refleksi penerapan yang terakhir, yaitu saya harus memiliki nilai kolaboratif, di mana saya harus mampu menggerakkan dan bekerja sama di dalam komunitas praktisi, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikian video saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tuhan memberkati. Shalom.